Perubahan iklim merupakan perubahan yang dimana merujuk kepada perubahan jangka panjang suhu dan juga cuaca. Nah, biasanya hal tersebut diakibatkan oleh manusia itu sendiri, terutama pada pembakaran bahan fosil. Bisa juga pada ulah kita yang biasa kita pakai sehari-hari seperti transportasi pribadi atau umum seperti mobil dan juga kendaraan bermotor. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, hal yang dirasakan itu seperti terumbu karang yang ada di laut itu mati, lalu suhu udara meningkat dan mengakibatkan kebakaran hutan, lalu adanya efek rumah kaca, dan dari efek rumah kaca tersebut mengakibatkan lapisan ozon yang ada di atmosfer itu menipis. Artinya cahaya ultraviolet atau cahaya sinar matahari itu tidak langsung terpancar kembali ke atmosfer, melainkan tersebar ke berbagai arah. Alhasil suhu udara yang ada di bumi mengakibatkan suhu udara tersebut tinggi. Lalu hal yang lainnya adalah es kutub di Antartika, kutub utara, itu mencair. Nah, dengan isu-isu tersebut membuat seluruh negara yang ada di muka bumi ini menjadi khawatir akan adanya perubahan iklim dan juga pemanasan global. Nah, karena mereka sudah merasakan dampak-dampak yang dirasakan dari perubahan iklim dan pemanasan global ini. Maka dari itu, dengan kondisi tersebut, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak yang dirasakan dari adanya perubahan iklim ini. Dengan cara mulai dari menerapkan konsep ekonomi sirkuler yang dimana dianggap sebagai anti sintesis, mengurangi pemakaian bahan fosil. Lalu hal tersebut juga perlu adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja, melainkan dari sektor swasta pun harus mendukung dari adanya upaya tersebut, bahkan pengusaha dan juga masyarakat kita sendiri. Nah, adapun hal yang lainnya yang bisa kita kurangi dengan yang biasanya gaya hidup kita sehari-hari, seperti berkurangnya kita untuk menggunakan transportasi yang membuat polusi udara menjadi tidak baik atau menjadi kurang sehat, atau yang menyebabkan lapisan ozon menipis, karena salah satunya polusi juga menyebabkan lapisan ozon menipis. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor,
meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim, akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim, akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim.